Ada yang bisa baca? Andre Senpai? Hai. Bisa baca? Hiragananya? Watashi wa gakusei desu. Iya, subarashi. Arigato. Watashi wa gakusei desu. Ya, atau artinya di situ adalah saya adalah seorang murid. Ya. Nah, dari partikel ini aja kamu sudah bisa ya, sudah bisa memastikan siapa yang jadi muridnya di situ. Siapa subjeknya? Saya, betul. Sayanya bisa siapa saja ya, tergantung dengan siapa yang berbicara. Betul, kayak Cacang. Siapa saja yang berbicara, ya sayanya, ya berarti ya saya yang ngomong, gitu kan. Oke. Ya, kemudian kalau misalkan kita hilangkan partikel wa-nya seperti ini, ya, atau dibacanya watashi gakusei desu tanpa wa, ya, kira-kira artinya jadi apa? Bisa dimengerti nggak? Iya, bisa dimengerti nggak berarti? Nggak enak. Iya ya, nggak enak ya, kurang srek ya ngomongnya ya. Saya murid, ya sayanya siapa gitu kan? Bisa aja orang yang lewat, orang yang lagi jalan, orang yang lagi beli es mungkin kan. Muridnya nggak rancu, iya agak rancu ya, muridnya agak rancu siapanya gitu. Nah, kalau kita pakai wa, nah itu sudah jelas yang berbicara. Ya, yang berbicara sudah pasti adalah si muridnya itu gitu. Nah, kalau misalkan yang bisa translate siapa nih? Kalau misalkan saya adalah seorang guru, Nihongo wa saya adalah seorang guru, Nihongo wa siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Kacang bisa? Kacang, soko diru no? Nai, Ginan kun? Nggak bisa. Andre Senpai. Hai. Siapa? Gimana Nihongonya? Watashi wa sensei desu. Ya, watashi wa sensei desu. Berarti adalah si subjeknya adalah guru ya. Nah, arigato Andre Senpai. Nah, sensei di sini ya bukan berarti guru aja minasang. Ya, sensei pernah bilang kalau sensei itu konteksnya adalah orang yang bisa atau lebih dari kita ya, skillnya dalam arti. Reifan Janatan, konnichiwa Reifan. Ini kun atau Chan ya? Sensei lupa. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah partikel no. Ya. Nah, partikel no ini memiliki 3 fungsi ya sesuai dengan konteks kalimat. Yang pertama itu adalah partikel no yang digunakan sebagai subjek ke objek yang memiliki kepunyaan. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris, no itu adalah artinya my. Ya, my book, my pen. Nah, itu kalau di Nihongo pakainya no. Ya. Kemudian ini contohnya. Kore wa watashi no hon desu. Ya. Nih, sensei tulis di sini nih. Kore wa watashi no hon desu. Apa hon? Bukunya yang bagaimana, Nana Chang? Bukunya gimana? Ini adalah buku saya. Ya, buku yang bagaimana kalau hong tuh? Bedanya hong sama noto apa? Masih inget gak? Kalau hong tuh buku tulis. Kalau itunya buku apa nggak tahu. Nah, kalau hong itu rata-rata buku yang besar. Nih,
Mana. Nggak kelihatan. Buku yang besar. Nih, segini. Nah, ini namanya hong. Ya. Kalau misalkan noto segini ukurannya. Ya kira-kira yang kalian gunakan ya untuk mencatat materi di sekolah. Nah, itu namanya noto. Sedangkan buku cetaknya atau buku LKS-nya itu kan besar tuh. Nah, itu pakainya hong gitu. Jadi jangan kebalik ya. Yang ini noto, yang tadi yang besar hong. Oke, wakarimashita ka? Ya, tadi sensei kasih contoh di sini korewa watashi no hon desu. Atau yang artinya adalah Ginan-kun? Apa artinya? Korewa watashi no hon desu. Itu adalah buku saya. Iya, itu adalah buku milik saya atau itu adalah buku saya. Nah, itu sudah jelas ya. Yang pertama ya, gampang ya. Tinggal kamu tambahkan subjeknya, boleh siapa saja. Boleh sensei, boleh Rizka-san, boleh Keisa-chan, boleh Ginan-kun ya. Siapa saja subjeknya, kemudian kasih kalimat kasih partikel no-nya, kemudian kamu tambahkan objeknya. Objeknya bisa apa aja? Bisa meja, bisa pulpen, bisa kursi ya. Apa kursi apa? Masih ingat nggak nama-nama benda dalam bahasa Jepang? Senpai Tachi? Masih ingat nggak? Andre Senpai masih ingat nggak? Lupa sensei. Lupa. Waduh. Kalau pulpen? Bolpen. Meja? Cairo, kalau nggak salah. Meja. Meja tuh Sukue. Sukue. Kalau kursi? Cairo ya, Bro? Iya, kebalik. Kamu duduk di kursi. Kok kamu duduk di meja? Kalau ini penghapus. Keshigomu. Kalau apa namanya? Komputer. Ya, Komputer bisa atau pasokon bisa ya. Pasokon bisa atau komputer bisa. TV? TV apa? Terebi ya. Nah, Minasa harus ini lagi ya. Diinget-inget lagi nih. Ya, objek. Nama-nama objeknya dalam bahasa Jepang ya, biar nanti kalian pinter bikin kalimatnya gitu loh. Soalnya kan sensei bilang sensei nggak bisa kasih semuanya langsung ke Minasang ya, karena ya kalaupun misal sensei bisa buka kepala sensei ya, sensei bagi-bagi itu kepala sensei untuk kalian gitu, cuman kan nggak bisa, kaliannya juga harus ikut explore ya kalimat-kalimat yang lain atau apa kata-kata yang lain. Nah, arigato. Nah, yang kedua, partikel no digunakan sebagai kepunyaan dari objek ke objek. Nah, paham nggak? Dari objek ke objek. Contohnya gimana dalam bahasa Indonesia? Ginan-kun paham nggak? Dari objek ke objek. Oh, jadi maksudnya kayak itu adalah kunci motornya punya sensei, gitu kah? Nah, depannya aja Nana-chan. Depannya aja. Apa tuh? Kunci motor. Ya, kunci motornya aja. Jadi kan kunci objek kan, benda kan? Ya. Kunci motor juga objek kan? Ya, jadi sama-sama objek. Tapi objeknya yang satu adalah kepunyaan objek yang dua. Itu loh. Wakarimashita ka? Ya, jadi kok bisa ngepas banget ya tadi Nana-chan ngasih contoh, sensei juga tadi nulisnya. Nah, baiku no kagi. Ya, baiku no kagi itu artinya adalah kunci motor. Nah, baikunya di sini kan objek ya. Objek, kemudian ditambah partikel no sebagai kalimat kepunyaannya, dan yang kedua objeknya juga adalah kagi.
Ya, kagi itu kunci. Ya. Nah, kira-kira selain Bahiku no kagi, apalagi nih objek ke objek? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nana-chan, Kinan-kun, Kesha-chan. Kalau remote TV Mm-mm. itu termasuk nggak? Iya, tuh bisa. Tuh, remote TV. Berarti remote punya TV kan? Ya. Apa nih honggonya? Ayo. Ayo, nih honggonya apa, Nana-chan? Remote-nya apa, Sensei? Remote tetap remote. Remote toh. Jadi Bentar, saya pikir dulu. contoh boleh. Yo. Tadi Nana Senpai kasih contoh remote TV. Nah, yang lain nih cari-cari apa coba? Andre Kun apa? Andre Senpai. Hai. Apa? Kepunyaan No. Benar Sensei. Oh, lagi nyari juga. Kisah-cang? Benar nggak sih, Sensei, kalimatnya? Sorewa, remote, no tarebi desu. Iya, subarashi. Applause. Ya, sore wa remote taredi des. Ya, atau bahasa Indonesianya apa, Nana-chan? Itu adalah Hmm. remote TV. Sip, mantap. Senpai, udah Senpai? Belum Sensei. Belum, kalah. Kalah sama Nana-chan. Kesa-chan? Kesa-chan gimana? Kesa-chan bisa nggak? Gimana? Bisa. Coba contohnya apa? Di Indonesianya dulu deh. Objek, kepunyaannya objek. Bukunya hilang. Ya? Bukunya hilang. Bukunya hilang. Aduh. Bukunya pada hilang ya. Aduh, gara-gara online lagi nih. Nggak di-lock kan, tapi nggak di-lock. Aman. Nah, ini pahlawan kita datang nih. Konnichiwa, Seto-kun. Nobita. Konnichiwa, Seto-kun. Eto Senpai. Duh, nggak dijawab. Konnichiwa Sensei. Oh, lagi nggak sibuk. Lagi di pinggir jalan, lagi nunggu angkot. Hati-hati, awas kamu nanti keserempet angkot mainan HP di jalan. Nih, Tokun Sensei lagi bahas tentang partikel no. Nih, kira-kira Tokun inget nggak apa? Biasanya nyari ya, dicari ya. Boleh di Google boleh, atau objek ke objeknya dulu dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti Sensei bantu. Eto-san, soko ni iru no? Eto-san, nai? Ya. Oke, Kinan-kun, apa contohnya? Kinan-kun? Ini misalnya sih itu adalah ember yang berisi air. Itu adalah ember yang berisi air. Ya. Bisa, tapi itu nanti masuknya ke kategori yang ketiga. Nih, mana. Nih, yang ketiga. Nih, partikel no sebagai kata sambung yang memiliki arti yang. Nanti boleh itu pakai kalimat yang itu. Sekarang yang ini dulu, Kinkun, yang kedua. Objek dengan objek. Kepunyaan objek dengan kepunyaan objek yang lain. Ya, Nana-chan. Kalau contohnya itu adalah cacasan HP, bisa nggak? Bisa. Cas-casannya HP kan? Charger. Oh. Kita dewa no charger. Oh. Ya, kita dewa no charger. Oke, Nana-chan udah 2. Andre Kun mau Makasih, nambah nggak? Sensei. Yo, arigato. Andre Senpai mau nanya lagi atau ngasih contoh lain? Kertas buku Sensei. Nah, boleh. Kertas buku apa nih honggonya?
Kon no kami. Subarashi. Ya, Oke. arigato. Kinan kun? Kunci pintu. Ya. Kunci pintu. Kunci pintu, boleh. Siapa yang tahu kunci pintu? Nihongonya apa? Ada yang tahu nggak? Senpai apa senpai? Kunci pintu. Dua no kagi. Iya, subarashi. Ya. Kalau tadi apa? Kunci pintu ya, Kinan-kun. Nihongonya apa tadi? Uchino kagi. Uchi itu rumah, ya. No-nya partikel, kaginya kunci, ya. Uchino kagi. Nah, harus minasang ingat juga ya bahwa kalau misalkan dalam bahasa Jepang itu subjek atau objek yang dijadikan apa gimana ya? Subjek yang dijadikan objek ya biasanya ditaruh di depan gitu. Jadi si yang punyanya dulu nih apa gitu, kayak tadi kunci rumah, berarti rumahnya dulu di depan baru kuncinya gitu. Kayak tadi kunci motor, motornya dulu yang di depan baru nanti objeknya yang di belakang. Objeknya kan kuncinya ya. Nah, subjeknya di situ adalah motor gitu. Contoh ini sensei cek peta dulu, kayaknya rame. Oh iya, nggak apa-apa, Setokun. Arigato sudah mampir ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan minasang kita sebelum nyambung ke yang ketiga? Ada pertanyaan nggak minasang? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya. Nggak ada ya? Paham ya berarti ya? Nah, sensei ya? Itu tapi kan kalau ya ada sendiri misalnya nggak tahu pernah dengar, bukan pernah dengar, kayak misal apa ya, cat dinding itu kan ini bahasa Jepangnya itu adalah adanya, saya tadi translate terus saya translate lagi cat air ada yang kayak punya artis. Suaranya putus-putus di kacang. Ya udah nggak jadi. Apa nggak apa-apa, dinding menarik nih. Apa kenapa dindingnya? Cat dinding itu kan ada no-nya, tadi saya translate apa gitu. No gitu. Nah terus saya translate lagi cat air. Nah cat air tuh ada arti sendiri di Jepangnya gitu. Jadi kayak nggak ada. Iya, paham, saya paham. Oke. Arigato, kacang. Nah, jadi memang ada beberapa objek ya, objek dalam bahasa Jepang itu sudah punya nama objeknya sendiri itu. Jadi tadi kata Rizka Senpai ya, bilang tadi aku cari cat dinding sama cat air, tapi bahasa Jepangnya beda ya, pakai no, tapi di situ nggak ada no-nya. Keluarnya apa Rizka Cang? Lagi kan? Oh. Lanjut aja lagi. Oke ya. Memang ada apa ya? Ada objek yang memang sudah ada namanya, kayak misalkan kuas ya, kuas untuk menulis ya. Memang kita artikannya sebagai kuas menulis kan ya. Tapi sudah ada namanya fude itu. Terus kayak tempat pensil ya kan, padahal kan tempat punya pensil gitu kan, tapi sudah ada namanya fude bako. Nah itu, jadi ada beberapa yang tidak pakai partikel no ya. Yang pakai partikel no itu biasanya objeknya itu gimana ya, jadi biasanya objeknya itu lebih ke benda-benda yang gimana jelasinnya ya dalam bahasa Indonesia ya, benda-benda yang ini tidak partikuler gitu. Apa partikuler Indonesianya ya? Tidak tidak biasa
Ya, tidak biasa kita, nggak juga sih, kita sering jumpai dalam kehidupan kita, cuman kadang sudah ada nama-namanya gitu. Jadi gimana ya penjelasannya ya? Oke, jadi gini intinya, ada benda-benda yang sudah ada namanya, ada juga benda-benda yang eh, partikelnya itu sudah pakai partikel no itu. Ya kayak contohnya tadi kunci motor, kunci rumah, terus apalagi tadi tuh? Apalagi tadi tuh? Remote TV ya, remote TV. Jadi eh, kadang ada bahasanya di dalam bahasa Jepang itu sudah ada gitu dalam kosakatanya gitu. Cara taunya ya kita harus ngulik lagi, yaitu balik lagi ke kaliannya, tergantung kaliannya ngulik atau enggak gitu. Ya, arigato Rika Senpai atas masukannya tadi ya. Oke. Tadi sudah paham berarti ya fungsi yang satu yang kedua ya. Minasang. Kalau sudah paham, kita lanjut ke fungsi partikel no yang ketiga, yaitu partikel no sebagai kalimat penyambung yang memiliki arti yang. Tadi contohnya sudah Ginan Kun sebutkan ya, ember yang berisi air. Nah, itu bisa pakai partikel no. Nah, tapi di sini Sensei kasih contoh dulu. Oki no ki. Ya, oki no ki. Apa Andre Senpai? Hai. Andre Senpai, apa artinya oki no ki? Pohon yang besar. Iya, Subarashi. Okinoki itu artinya pohon yang besar. Nah, dalam penempatan yang besar ini, ya, Sensei mau tanya, Minasang sudah tahu belum perbedaannya antara oki, dekai, sama takai? Sama-sama artinya besar dan tinggi. Spesifikasinya, tapi tahu nggak? Nah, Naca masih ingat nggak? Lupa. Lupa, Andre Senpai? Hai. Tahu nggak? Ingat nggak? Oke, itu kalau nggak salah yang besarnya tinggi kan ya? Iya, yang besarnya lebih ke arah tingginya ya. Contohnya kayak Sensei contohin kayak Titan deh, Attack on Titan. Ya, Hai. raksasa. Nah, raksasa itu kan udah tinggi besar kan ya. Nah, itu pakainya oki. Kalau dekainya Senpai? Yang lempar berarti Sensei. Iya, betul dua-duanya. Ya, dekai itu lebih ke gede. Dekai, contohnya kayak Watashi Tachi no Gakko ya. Dekai desu ne, besar kan? Nah, itu besar. Besar. Besarnya lebih ke luas ya, luasnya dekai. Nah, kalau takai? Takai desu ne. Andre Senpai wa takai desu ne. Rizka-san wa takai desu ne. Doyu Tinggi bilang. kan? Tingginya lebih ke arah mana? Lebih ke arah tinggi. Lebih ke arah tinggi gimana maksudnya? Ya, kalau takai itu lebih ke arah si subjeknya. Ya, kita merancu sama si subjeknya. Tadi contohnya kayak Sensei bilang, Rizka-chan wa takai desu ne, gitu kan. Bukan berarti Rizka-chan tinggi gede kayak raksasa ya, tapi maksudnya tinggi badannya Rizka-chan itu melebihi dari teman-teman yang lain. Gitu. Nah, takai juga bisa digunakan dalam harga. Ya, takai artinya mahal, mehongson. Ya, takai itu artinya mahal. Itu. Nah, tadi jadi ada 3 bentuk besar ya. Yang pertama itu oki, ya. Oki itu lebih ke kayak Tokyo Tower, ya. Tokyo Tower itu tinggi ya, pakainya oki. Nah, kalau dekai itu lebih ke besarnya, lebih ke luas, ya, kayak Gakko, kayak rumah kalian, ya, dekai, atau supermall, ya, itu pakainya dekai. Nah, kalau yang takai itu lebih merancu ke subjeknya. Subjeknya tinggi itu takai. Jadi jangan kebalik ya. Jangan bilang, wah Ginan-kun oki desu ne gitu kan. Atau
Adrian kun oki desu ne gitu kan. Nanti tersinggung. Maksudnya gimana nih gitu kan. Oke. Nah, balik lagi ke partikel no yang sebagai yang ya. Tadi Jinan kun saya kasih contoh lain ember yang berisi air. Nah, kira-kira nih Honggonya apa? Ada yang bisa translate nggak? Senpai Tachi? Ada yang bisa translate? Ember yang berisi air. Nah, ini kana. Go. Yon. San. Ni. Bentar Sensei, mau lihat kamus dulu. Boleh kaget sensei. boleh. Coba siapa yang bisa jawab? Kalau di kamus ember tuh baketsu Sensei. Bisa sih. Bisa basket apa? Basketsu. Bisa bako. Wadah, ember. Bako. Terus gimana Nihongonya? Airnya mizu. Air mizu. Jadi apa? Jadi gimana? Ember yang berisi air. Nihongo wa nani kana? Gimana? San ni it's Isang Saya ketemu nih tapi nggak tahu benar nggak. ya doso gimana senpai? Mizuno Mitasa Baketsu. Mizuno Mitasa Baketsu. Subarashi. Itu udah dijawab sama Rizka senpai. Ya, arigato Rizka senpai. Mizuno apa tadi kata Rizka senpai? Mitasa Baketsu. Mizuno Mitasa Baketsu. basketsu ya. Baketsu. Tuh apa ember yang berisi air atau bakono mizu nakani bisa. Bakono mizu nakani ember atau tempat ya yang berisi air di dalamnya. Ada lagi selain ember? Ngomong-ngomong soal ember, ada lagi selain ember? Contohnya? Ada lagi minasan? Adrian kun nih belum ada suaranya. Ada lagi nggak? Dalam bahasa Indonesia dulu deh, nggak langsung Nihongo. Gimana? Kalau itu rumah yang megah termasuk nggak Sensei? Boleh. Boleh. Gimana? Itu rumah yang megah. Gimana Nana-chan? Nihongonya? Kore wa megah. Megah maksudnya apa? Ayo, megah. Termasuk dekai bukan sih? Iyo, betul, Subarashi. Jadi, kore wa Sensei mau nyusun dulu. boleh. Oke. Sensei kasih waktu untuk nyusun.
Ini selain Nanacang lagi nyusun, siapa lagi nih yang bisa, yang mau nyoba? Cacang bisa? Cacang atau Rizka Senpai atau Ginan Kun selain Ember tadi, ya, atau Senpai Andre? Ada lagi contohnya? Ya, gimana minasan? Ya, dari Nana Senpai dulu tadi. Udah ketemu belum Nana Senpai? Udah, cuman aku musuhnya nggak tahu bener atau enggaknya, terus belum selesai. Coba gimana? Korewa, Hmm, Kai, hmm, No, hmm. Iye, Des. Nggak tahu bener atau enggaknya. Korewa, Dekai, Dekai, no, Iye, Iye, Des. iya betul. Nah, bedanya Iye sama Uci apa? Pendengar kan Uci ya? Oh, Uci ya? Yo. Tapi di kampusnya Iye. Iya, sensei makanya tanya bedanya Uci sama Iye. Nani kana? Ayo. Senpai tahu nggak Senpai? Andre Senpai. Bedanya Iye dan Uci. Baru dengar iya sensei. Iya baru dengar. Iya. Masa sih? Iya sensei. Masa Baru sih? tahunya Uci doang. Uci doang. Kalau Rizka Senpai gimana? Tahu nggak? Beda. Kalau Uci tuh kayak emak saya, Iye tuh tapi kayak merujuk ke bangunan itu sendiri. Nggak tahu. Baca dari mana Nana Cam? Dari internet. Dari internet. Oke. Iya, itu. Kalau misalkan Uci ya, itu lebih ke arahnya ke si subjeknya ya, si subjeknya. Kalau misalkan Iye itu lebih ke si objeknya atau si rumahnya itu sendiri bendanya. Nah, balik lagi ke no yang pertama tadi ya. Watashi no uchi desu, bukan watashi no ie desu ya. Kalau misalkan kita pakainya watashi no ie desu, di situ nanti bakal ada dua subjek. Yang pertama subjeknya adalah watashi, yang kedua adalah ie-nya itu sendiri. Nah, karena ie di sini walaupun sama-sama artinya rumah, tapi sifatnya ie ini adalah subjek. Tuh, jadi ada dua multiple ya, dua multiple subjek kalau misalkan kita pakai ie. Sedangkan kalau kita gunakan rumah dalam kata objek, itu berubah pakainya yang uchi. Nah, begitu minasan. Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? Wakarimas. Ya, wakarimas. Tapi dalam konteks yang tadi Nanacang kasih, udah betul. Ya, udah betul. Karena kita di sini sedang membicarakan si rumahnya. Maka yang kita gunakan adalah iye, bukan uci. Ya, kecuali kalau kitanya ngomongin punya kita sendiri, terus kita ngomongin rumahnya tadi kayak tadi, itu rumah saya. Tuh, baru pakainya yang uci. Karena di sini tadi kalimatnya adalah rumah yang besar, ya Nanacang ya. Apa tadi tuh? Iya. Rumah yang megah. Rumah yang megah ya atau rumah yang besar, maka yang digunakan adalah iye. Begitu. Subarashi. Arigato Nanacang. Ada lagi selain rumah? Taman yang indah. Apa tuh? Apa tuh? Taman yang indah, kata Nana Senpai. Di kampusnya nggak ada, sensei. Gak usah, nggak ada. Indah apa indah? Untuk nggak punya namanya indah ya muridnya. Indah apa? Senpai Andre tahu indah? Kalau kirai sensei. Kirai lebih ke
cantik kan. Lebih ke cantik ya. Objeknya itu cantik gitu. Tapi Di kampus Utsukushi Sensei. Utsukushi, iya betul. Nah bedanya Kirei, Utsukushi sama Suteki. Pernah dengar nggak Suteki? Ayo. Nggak tahu. Di anime biasanya ada tuh Suteki bla 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 gitu kan. Atau Subarashi. Nah ada 4 tuh Subarashi. Subarashi no Sekai wo. Ada kan anime ya? Kalau nggak salah namanya Subarashi no Sekai wo. Nah bedanya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Nih tadi contoh sensei kasih papan tulis. Mana tadi papan tulisnya? Oh ini. Ya, udah muncul belum papan tulisnya? Udah ya? Udah. Nih, sensei ketik di sini. Tadi ada Kirei, ada Utsukushi, ada Suteki, ada Subarashi. Nah, tadi kata Andre Senpai, Kirei itu artinya cantik. Utsukushi kata Nanacang artinya apa tadi? Indah. Indah. Suteki. Ada yang tahu? Ah, Suteki itu artinya sempurna. Subarashi artinya Bagus. bagus. Ya, atau indah juga bisa. Kok malah emoticon. Bagus. Nah, kalau misalkan saya tanya, ada benda yang kira-kira menurut kalian itu bendanya lucu deh atau bagus. Kalimatnya kalian gunakan kirei. Kira-kira bisa nggak? Misalkan apa ya? Sono bolpen wa kirei desu. Gitu. Bisa nggak? Seharusnya bagus nggak sih Sensei? Ya, jadi gimana? Kesecang? Gak nyambung. Gak nyambung ya. Jadi harus pakainya Subarashi. Subarashi. Kono bolpen wa subarashi gitu. Utsukushi nggak sih? Ayo. Pakai yang mana? Ayo, pakai yang mana? Kalau bulpen, pakainya yang mana bulpen? Kono bolpen wa titik-titik des. Kita pengen bilang tuh pulpennya bagus tuh. Tuh, pakainya yang mana? Pakainya yang mana? Subarashi. Oh ya, sensei kasih satu lagi nih. Satu lagi. Kawaii. Pernah dengar nggak? Iya, lucu. Nah, jadi tadi balik lagi ke pulpen. Yang paling lengkap yang mana? Yang paling pas. Pulpen itu bagus deh. Atau satu lagi. Yo, pakainya yang mana? Tapi kalau kawaii juga bisa kan Sensei, soalnya kalau bulpen kan pasti ada yang lucu
lucu yang kayak kepala Mickey Mouse gitu. Nah, itu maksud sensei. Jadi pakainya yang mana? Kawaii. Kawaii. Ya, Kawaii. tergantung dari konteksnya ya, minasan. Misalkan tadi kata Nana Senpai, itu lucu bulpennya sensei ada kepala Mickey Mouse-nya gitu kan, atau ada kepala Etokun-nya gitu kan. Misal kita bisa pakai kono bolpen wa kirei desu atau kawaii desu. Ya, bisa. Itu. Kalau misalkan kita bilang pulpennya itu cuma bagus doang, ya, bisa pakai subarashi desu ne. Itu. Kono bolpen wa subarashi desu ne. Itu pulpennya bagus ya, gitu kan. Terlepas dari gambar karakternya, misalkan gambarnya Mickey Mouse, gambarnya SpongeBob atau yang lain gitu yang kira-kira kalian anggap lucu gitu kan, atau gambarnya anime gitu kan. Biasanya kan cewek-cewek nih suka bagus gitu kan. Nah, itu kalimat ungkapannya bisa pakai kirei, bisa pakai kawaii, tergantung dari konteksnya. Sama juga tadi bisa pakai subarashi gitu. Nah, sensei kasih contoh lagi kalau misalkan konteksnya kita mau uji pemandangan gunung yang indah. Pakainya yang mana? Utsukushi atau enggak kirei. Kan kalau itu juga bisa cantik, sensei. Nah, betul. Mantul ya, Nana-chan. Bisa pakai utsukushi atau pakai yang kirei. Kalau perempuan objeknya. Yo, kalau perempuan nih ada ciwi cakep nih gitu. Pakainya Kirei. pakai kirei. Suteki aja deh, sempurna. Ningen wa suteki arimasen da ne. Manusia kan gak ada yang sempurna. Ayo. Pakainya yang mana kira-kira yang pas, yang bisa dipakai? Bisa kirei karena mungkin fisiknya cantik atau mukanya. Bisa kawaii kalau kelakuannya lucu. Itu juga bisa hebat kalau karakternya atau kelihatan atau dianya juga kuat. Nah, mantul, subarashi. Ya betul. Kalau objeknya manusia, ya bisa kita pakai 3 tadi ya. Tergantung dari kita mau muji yang mananya. Kalau misalkan kau ga kirei, ya, cantik atau ganteng, ya, bisa pakai kirei. Ya, tapi kalau laki-laki apa? Bukan kirei dong. Apa? Ada yang tahu nggak? Itu tuh yang di lagu tuh, apa tuh? Apa? Kakoi. Kakoi bisa. Kakoi bukan. Kakoi ke sifat. Dikacang. Kakoi itu lebih ke sifatnya sama kayak kawaii. Kakoi itu keren. Ya. Kalau muka apa? Face. Sama dalam bahasa Inggrisnya. Apa ya? Bahasa Inggrisnya ganteng apa? Handsome. Nah, jadi hansamu dayo. Ganteng itu hansamu. Ya, ganteng itu kalimat serapan dari bahasa Inggris. Jadi hansamu dayo gitu. Kalau ganteng ya, tapi ada kalimat khusus yang menyatakan kalau laki-laki itu keren. Itu kalimatnya adalah ikimen. Pernah dengar? Ikimen. Ya, Anda senpai pernah dengar nggak ikimen? Pernah ya. Nah, ikimen itu artinya ya pokoknya mendefinisikan bahwa laki-laki itu laki-laki yang keren lah, keren, ganteng, cucok, mantul lah pokoknya lah gitu. Pakainya ikimen gitu. Tapi kalau untuk face-nya aja ya, biasanya pakainya hansamu dayo gitu. Andre kun wa hansamu dayo, Gin kun wa hansamu dayo gitu kan. Andian kun wa hansamu dayo. Wah, hidungnya terbang. Itu sama kayak perempuan juga ya. Nana-chan wa kirei atau kawaii, Rika-chan wa kawaii atau
Keisha-chan wa kawaii atau kirei gitu, tergantung dari konteksnya, kita memuji yang mananya itu. Kalau misalkan binatang, nah pakainya yang mana? Neko misal, ada neko. Yang kawaii. 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 Pakainya yang kawaii. Tapi kalau bulunya cantik, kirei bisa nggak? Tuh, bisa nggak? Nanya balik ke sensei. Bisa nggak? Makainya kirei. Terus juga kalau misalnya warnanya bagus, bisa nggak pakai subarashi? Subarashi, warna apanya tuh? Ya warna kucingnya. Warna kucingnya. Oh, Iya. warna kucingnya misalkan hijau, merah, biru gitu ya. Subarashi desu ne gitu. Karena nggak ada yang warnanya kucingnya warna biru, merah, hijau gitu ya. Bisa nggak minasan kira-kira? Kalimatnya enak nggak? Sono neko no kami wa subarashi desu ne gitu. Pakai kawaii aja deh yang kayak di anime. Ya kawaii. Atau kirei. Kirei atau kawaii gitu. Jadi Juga bisa. sono neko wa kirei desu gitu. Iya, soalnya ada yang cantik gitu. Kucing Kawaii cantik. aja. Kucing cantik. Ya. Oh, berarti kucingnya pakai lipstick gitu. Kucingnya pakai lipstick gitu. Oke, jadi gini minasan. Sensei ulangi lagi ya. Penggunaan kirei ini hanya bisa digunakan untuk objek yang bentuknya indah. Dalam arti alam, ya, manusia bisa, atau misalkan pemandangan. Nah, kita bisa pakai kirei. Sedangkan kalau binatang, biasanya Nihonjin pakainya yang kawaii dake. Cuma kawaii ya. Kawaii itu sudah mendefinisikan suatu binatang atau objek tersebut lucu gitu. Mau warnanya merah, biru, hijau, mau warnanya putih semua gitu. Pokoknya binatang itu misalkan kelihatannya kita, wih senang nih sama binatang itu. Nah, ungkapan kalimatnya adalah pakai yang kawaii gitu. Ya, jadi kalau misalkan selain dari kalimat yang tadi ya, itu bukan nggak bisa sih, cuma kurang pas aja gitu, kurang cocok gitu ya pakainya. Jadi lebih ke kawaii. Ikan juga dibilang kawaii, monyet juga dibilang kawaii. Jarang sih kamu monyet dibilang kirei. Adanya ya kecuali mungkin nanti Andre Kun atau Brian Kun gitu sama Eto Kun main bertiga ke Nihong gitu kan, terus tiba-tiba ada monyet kirei desu ne gitu. Monyetnya kirei. Bisa aja. Tapi nanti dibilang orang aneh sih. Biasanya pakainya kawaii gitu. Ya, untuk makhluk hidup ya biasanya pakainya kawaii. Tapi kalau untuk benda mati ya atau benda mati ya atau alam gitu, pakainya kirei gitu. Tapi nggak jarang juga sih benda hidup pakainya kirei. Cuma sedikit sekali yang pakai gitu. Jarang-jarang gitu pakainya kirei, pakainya kawaii. Nah, jadi dari Ichini Sanyon Godok, dari Rokotoba yang saya kasih itu yang bisa digunakan untuk benda hidup hanya ada kawaii ya. Selebihnya itu sama sugoi ya. Sugoi juga bisa buat jadi pujian ya. Sugoi desu ne gitu. Jadi yang bisa digunakan sama benda hidup itu cuma kawaii sama sugoi. Sisanya ini digunakan untuk benda mati atau binatang. Nah, itu pakainya ini ya. Itu. Nah, sampai sini minasan ada pertanyaan enggak? Ada sensei. Apa tuh? Satu-satu. Ntar sensei tutup dulu ininya, boardnya. Aku mau nanya. Sensei mau jawab. Kan katanya kalau partikel gas kan yang, tapi tadi pas
taman yang indah, terus rumah yang megah, kok nggak ada partikel G-nya, malah pakai partikel no? Nah, itu ya, satu dulu ya. Andre Kun? Kalau kalimat kampeki sensei, Kampeki. Nanti. artinya juga sempurna. Oh, artinya juga sempurna. Oke, Sensei jawab yang gampang dulu ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Rizka Cang mau tanya? Keisha Cang? Kiran Kun? Tidak, saya Enggak. Adrian Kun? Atau Ginan Kun? Mau tanya? Siapa yang lapar? Oke. Coto mate, bentar lagi ya. Sabar. Nah, ya, karena waktu juga tadi sudah jam 2 lebih ya. Sensei persingkat aja. Tadinya Sensei mau lanjut ke partikel ga ya. Jadi tadi Nana Chang tanya kenapa nggak pakai ga, bukan Goen ga Subarashi atau Bakugo ga Mizuni Arimas gitu kan. Nah, kalimat partikel ga ini lebih ditekankan ke kondisinya, ya, ke kondisinya, ke konteks bahasanya, apa yang ingin kita perjelas. Nah, itu bisa pakai kalimat ga. Sedangkan Sensei di sini hanya menggunakan kalimat yang simple ya, kalimat sambung ya, karena kita masih fokus ke kalimat sambungnya, menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang satunya, maka pakainya partikel no. Kecuali misalkan nanti minasang ingin menjelaskan secara detail tentang objeknya tersebut. Nah, itu baru pakai kalimat ga. Ya, mungkin nanti minggu depan ya alhamdulillah kita sudah bisa PTM ya, walaupun masih 50-50. Nah, nanti Sensei jelaskan di pertemuan berikutnya nanti tentang partikel ga gitu. Jadi fungsi partikel ga itu digunakan untuk memperjelas atau memperklasifikasikan gitu, memperjelas ya, pokoknya memperjelas tentang objek yang kita bicarakan begitu Nana Chan. Makanya sekarang Sensei pakai yang no dulu gitu, karena kita pakai masih menyambungkan kalimat, satu kalimat dengan kalimat yang lain tuh. Tadi pertanyaan yang kedua dari Andre Senpai yaitu tentang kampeki. makasih ya Sensei. Arigatou gozaimasu juga Nana-chan. Ya, tadi Senpai tanya bedanya apa? Apa tadi? Kampeki sama apa Andre Senpai? Sama apa tadi? Suteki ya? Kalau nggak salah. Iya. Sama Suteki ya? Iya. Nah, ini Sensei kalau jawab pertanyaan Andre Kun ini pasti nggak jauh-jauh dari penggunaan dialek ya. Penggunaan dialek itu tergantung dari orang yang berbicaranya itu tersendiri ya. Kita bisa membedakan dialek antara orang Tokyo dengan orang Kansai dilihat dari kalimat yang dia pilih itu. Kalau Suteki itu lebih ke penggunaannya secara formal ya, secara umum gitu. Kalau kampeki itu biasanya bahasa gaulnya gitu, kampeki itu. Jadi lebih ke bahasa-bahasa slang lah gitu. Bedanya itu, cuman artinya memang sama. Nah, biasanya juga Nihonjin itu pakainya dua-duanya tergantung dari orangnya sendiri gitu, mau pakai yang mana, mau pakai Suteki atau kampeki. Tapi biasanya yang pakai kampeki itu orang muda, biasanya anak-anak muda itu pakainya kampeki tuh. Kalau orang-orang umum ya yang rata-rata sudah dewasa itu pakainya ya, oh ya sebentar lagi gini kan. Kalau orang biasa itu ya biasanya pakainya yang Suteki tuh, Suteki no Sora des gitu misal. Oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 ya. Sensei rasa hari ini cukup karena kita terbatas oleh baterai dan waktu. Semoga hari ini materi yang Sensei berikan bisa kalian pahami ya, bisa kalian permudah.
dengan cara kalian baca-baca lagi materinya. Jadi jangan sampai dibuat bungkus gorengan ya, apalagi di loak. Bukunya yang hilang, tolong cari Sensei, lagi ya. nanti Rabu jimit lagi nggak? PTM udah mulai ketemu kita. Menurut info yang saya dengar tadi sudah mulai PTM. Jadi ya bisa ketemu di kelas. Itu memungkinkan lebih gampang ya. Iya, nggak apa-apa, spoiler dikit lah. Dia jangan bilang-bilang dulu tapi khusus Neon Club aja karena senseinya selalu terdepan. Sesi, iya, 50-50. PTM-nya minggu ini Sensei. Minggu depan, nak. Tapi Rabu ini maksudnya jimit lagi nggak? Rabu ini kebetulan sensei ada kelas lain gitu. Jadi nggak bisa kayaknya, makanya sensei hari ini cobain untuk jimit biar kebagi waktunya gitu. Ujian belum ada spoiler tenang aja masih lama kayaknya. Masih lama kayaknya ujian, tenang aja, belum ada tanda-tanda. Soalnya masih banyak guru-guru juga yang belum ngasih materi semua ya, sensei juga sama. Jadi ya mungkin minggu depannya lagi atau mungkin akhir bulan ini. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana ke depannya. Oke. Sampai sini dulu ya minasan, sensei rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya walaupun cuma ada 6 orang, 7 termasuk sensei ya. Ini sensei alih-alih untuk anak-anak yang omdo nih, gimana nih caranya biar konsisten nih. Mungkin karena kendala pakai Gmeet juga jadi, tapi nggak juga sih, yang ketemu juga itu aja. Ya be, Indonesia Jingna. Oke, terima kasih, selamat beristirahat. Istirahat HP-nya, istirahat orangnya juga. Sampai bertemu minggu depan mungkin ya, isukan kanal. Oke, arigatou gozaimasu. Dipelajari lagi ya nanti di rumah. Mata isukan desu ne. Arigatou gozaimasu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei out. Tetap belajar ya. Nah.